Apa artinya kelimpahan? Kelimpahan itu artinya kebahagiaan hidup. Ya, kalau manusia ditanya di bawah kolong langit ini, baik yang ada di Eropa, seluruh dunia, belahan bumi manapun, yang ada di Asia, yang ada di Amerika, semua pasti ingin kelimpahan. Kelimpahan itu artinya kebahagiaan hidup, artinya tidak berkekurangan. Manusia kalau seandainya dia berkekurangan, maka hidupnya sangat menderita, ya. Dia kurang sehat, dia pasti menderita. Dia kurang makan, dia pasti sakit-sakitan. Dia kurang gizi, itu juga semua akan berdampak kepada penderitaan. Atau dia kurang pintar, atau kurang apapun, itu akan membuat suasana menjadi sangat menekan. Bahkan kurang dan kurang dan kurang terus akan berakhir dengan sebuah titik di mana semua akan menjadi nol, artinya manusia akan mati. Dan hal ini tentunya tidak diharapkan. Semua manusia tidak kepengen untuk ada di tempat itu. Dan setiap manusia pasti menginginkan yang namanya kelimpahan. Dan itu sebabnya manusia berusaha. Tetapi yang sering menjadi masalah yang serius, usaha manusia ternyata tidak menemukan kelimpahan. Karena kelimpahan itu adalah sebuah kebahagiaan hidup. Seperti yang kalau kita perhatikan yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat ini, jelas sekali bahwa semua keberadaan manusia di tengah-tengah dunia ini itu adalah merupakan dampak daripada kedua pribadi yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya, ini adalah merupakan dua kekuatan yang sangat besar, dua kuasa yang sangat besar yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Kuasa yang besar, kekuatan yang besar yang mempengaruhi kehidupan manusia. Itu bukan kekuatan pemerintah, bukan kuasa pemerintah, bukan kekuatan uang ataupun juga yang lain-lain. Tapi yang disebutkan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, satu pribadi itu disebut sebagai pencuri. Dan satu lagi pribadi itu disebut sebagai Yesus Kristus, atau yang disebut dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus, ya. Kalau manusia didatangi dengan pribadi yang bernama pencuri ini, dia akan mencuri, dia akan membunuh, dia akan membinasakan. Dan inilah yang akan membuat manusia hidup di dalam kekurangan. Manusia akan terus dirundung malapetaka hidup, dihadirkan segala hal yang menekan, yang memberatkan. Karena apa? Karena semua yang dimiliki oleh manusia itu akan dicuri. Apa artinya dicuri? Diambil. Apa artinya diambil? Dikurangi apa yang dia miliki. Dan akhirnya yang tadinya berkelimpahan perlahan-lahan akan mulai menjadi kurang. Ya, seperti saya katakan tadi, dia mulai kurang sehat, dia mulai kurang ingatan, dia mulai kurang makan, dia mulai kurang pandai, dia mulai kurang segala-galanya. Dan ini adalah akibat daripada pribadi yang begitu jahat ini. Dan kita tidak berharap untuk dijumpai dengan pribadi ini, tetapi yang perlu kita catat bahwa pribadi ini tidak akan meminta persetujuan kepada manusia, apakah kita setuju atau tidak. Dia akan datang menjumpai kita. Ini merupakan sebuah pribadi yang sangat memaksa sifatnya, dan dia akan terus merongrong hidup manusia. Dia akan terus berusaha untuk mendapatkan tempat di dalam hidup manusia. Berbeda sekali dengan satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B, tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Bukan hanya mempunyai hidup, tapi mempunyai di dalam segala kelimpahan. Dan kita perlu catat baik-baik bahwa kelimpahan itu hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada kelimpahan.
Mungkin selama ini normatif kehidupan kita akan selalu berkata kalau orang banyak uang itu dia berarti identik dengan melimpah. Saya justru ingin membuka wawasan kita, ingin mencerahkan pemahaman kita dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata lain. Firman Tuhan tidak berbicara seperti itu. Ya, firman Tuhan berbicara kebenaran, dan kebenaran inilah yang seharusnya kita pegang dan menjadi landasan kehidupan kita. Kalau kita berpikir seperti kayak normalnya kehidupan manusia, maka kita juga akan berpikir sama. Kalau kita banyak uang, maka kita akan berlimpah. Dan oleh sebab itu, karena manusia, seperti saya katakan tadi, bahwa manusia ingin berlimpah di dalam hidup ini, makanya manusia memburu uang, manusia mencari uang, dan terus bergulat bagaimana caranya supaya uang itu bisa bertambah, supaya uang itu bisa menjadi banyak, nominalnya bisa semakin besar, yang tertulis di dalam rekening tabungan, atau mungkin di dalam deposito, atau mungkin di dalam celengan, atau mungkin di dalam berangkas. Dan ini dilakukan oleh semua manusia, karena seperti saya katakan tadi, bahwa manusia ingin berlimpah, manusia tidak ingin kurang di dalam hidup ini. Saya perlu tegaskan melalui kebenaran firman Tuhan, sebetulnya kalau kita berbicara tentang keuangan atau uang, itu adalah merupakan sebuah gambaran bahwa manusia sebenarnya berada di dalam satu kondisi kekurangan. Mungkin Anda sedikit kaget dengarnya, dan mungkin Anda ada yang berkata, apa-apaan ini, satu pengajaran yang sama sekali kami tidak pernah dengar. Nah, saya akan jelaskan kepada kita. Uang itu adalah merupakan identik dengan kekurangan. Karena kalau kita perhatikan di dalam hidup manusia kalau yang namanya uang, tidak akan pernah ada kata cukup. Ya. Siapapun pasti setiap hari dia ingin supaya uangnya terus bertambah. Tidak akan pernah ada kata cukup. Manusia kalau makan, pasti kalau dia makan satu hari, biasanya normalnya pagi, siang, malam, itu 3 kali. Dan mungkin ada yang nambah, taruhlah mungkin 6 piring dalam sehari. Ya. Tapi kalau yang normal itu biasanya cuma 3 piring. Itu sudah cukup. Kalau mungkin dihadirkan makanan jumlah mungkin 3 piring dalam satu kali makan, pasti di piring yang kedua, pasti orang akan berkata udah cukup. Saya udah cukup. Artinya makanan piring yang ketiga itu akan ditolak. Karena dia merasa sudah cukup dan tidak perlu lagi untuk makan lebih banyak. Nah, begitu juga dengan rumah, ya. Kita butuh rumah, bahkan kita ingin supaya kita memiliki rumah-rumah yang besar, dan juga mungkin rumah-rumah dengan ciri-ciri khas tertentu. Tetapi kita juga tidak setiap hari kepengen untuk tambah rumah, ya. Karena apa? Karena mungkin kita berkata satu rumah sudah cukup. Bahkan ada orang yang pasrah dengan kontrakan saja, mungkin dia berkata saya sudah cukup kok. Saya juga bisa tidur di kasur, bisa segala macam. Artinya tidak ada kondisi seperti yang terjadi dengan kenyataan atau realita daripada uang. Kalau yang namanya uang tidak ada kata cukup, ya. Setiap dia datang, setiap dia mau hadir di dalam hidup seseorang, itu pasti akan terus disambut. Karena manusia tidak akan pernah merasa cukup. Manusia selalu begitu melihat uang, selalu dia merasa dia kurang. Apa yang dia miliki ini kurang banyak. Apa yang dia miliki ini sepertinya kayaknya kurang terus. Itulah yang saya ingin katakan, bahwa ini sebuah pembuktian bahwa uang itu adalah sebuah kenyataan manusia kekurangan. Manusia hidup di dalam kemiskinan. Manusia hidup di dalam keadaan yang begitu menekan. Karena apa? Karena uang ini tidak pernah ada kata cukup. Ya. Begitu juga dengan barang-barang apapun di dalam hidup ini. Kita juga tidak setiap hari kepengen beli mobil sekalipun dia punya uang triliunan. Tapi kalau namanya uang,
itu tidak pernah ditolak, bahkan dicari setiap hari. Konglomerat manapun itu pasti cari uang. Pasti terus, setiap hari dia punya otak akan berpikir bagaimana uangnya, sekalipun sudah masuk di dalam rating orang terkaya di Indonesia, dia tetap akan terus melipat gandakan uangnya. Kalau bisa dia paling kaya di seluruh dunia. Dan tetap saja kalau misalnya rating itu sudah tercapai, dia akan terus merasa bahwa itu juga tidak akan cukup. Dia akan terus cari lagi. Nah, ini sebuah kenyataan bahwa uang itu adalah sebuah gambaran daripada kenyataan hidup, bahwa manusia sebetulnya sementara dililiti, sementara dibelenggu, sementara dimasukkan dalam kotak kekurangan. Tetapi manusia tidak sadar ini. Karena apa? Karena berbicara tentang uang itu berbicara tentang sebuah kekuatan yang ditulis di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan berkata bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, kamu juga tidak dapat mengabdi kepada Mamon, kata Tuhan Yesus. Mamon ini berbicara tentang uang. Artinya uang itu punya kuasa, dan inilah yang membuat manusia tidak sadar. Dan manusia akan terus menganggap bahwa uang itu sebagai sumber kelimpahan. Tetapi ternyata justru manusia sementara memasuki lembah kekurangan. Manusia sebetulnya sementara memasuki sebuah arena kekurangan, di mana manusia akan terus merasa kurang, dan manusia akan terus merasa tidak cukup, dan manusia akan terus diperbudak dengan keadaan seperti itu. Ini realita hidup. Ini kenyataan hidup. Nah, itu sebabnya sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat menurut kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, sebetulnya kelimpahan itu apa? Kalau kita hanya berdasarkan dengan normalnya kehidupan, maka kita akan berkata kalau yang berlimpah itu yang punya rumah 3, yang punya mobil 4, ya, yang punya uang miliaran di bank, itu mungkin kita anggap berlimpah. Sebetulnya itu adalah merupakan sebuah gambaran daripada kekurangan. Ini yang terjadi. Kita minum, kita manusia butuh air. Tetapi ada saatnya kita akan berkata cukup. Karena kita apa? Kita tidak mungkin akan minum satu kali minum mungkin sampai 2-3 liter. Itu tidak akan mungkin. Karena apa? Karena kita akan berkata cukup. Ini sudah cukup. Kita sudah merasa cukup. Tapi kalau yang namanya uang, kita tidak pernah rasa cukup. Kita akan buka terus kantong kita. Kita akan buka terus saldo kita untuk ditambah. Kita akan welcome terus. Kita tidak akan pernah menolak. Cukup. Saya sudah cukup. Saya sudah tidak butuh uang lagi. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak manusia. Nah, mari Bapak Ibu kita perhatikan. Kita sementara berada di kelimpahan, atau kita sebetulnya justru sementara dililit dengan sebuah kenyataan bagaimana kekurangan itu membelenggu dan menyiksa hidup manusia. Makanya saya katakan tadi, uang itu adalah gambaran tentang kemiskinan. Justru karena manusia merasa miskin, dia cari terus uang. Ya, ini kenyataan. Dan uang itu juga merupakan sebuah gambaran daripada kesengsaraan hidup. Karena apa? Karena manusia mencarinya juga tidak mudah. Ya, mungkin ada yang berkata ada yang mencari dengan mudah. Ya, mungkin sebagian kecil, tetapi sebagian besar manusia mencari uang tidak mudah. Dan ini sebuah kesengsaraan hidup. Kenapa? Karena di dalam dunia ini segala sesuatu diukur dengan uang. Kalau dia tidak dapat uang, ini adalah sebuah kesengsaraan hidup. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan di dalam Alkitab. Ada beberapa tokoh yang saya ingin beritahu kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang berkelimpahan, tetapi bukan seperti yang dipersepsikan oleh banyak manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan 10. Ini bicara tentang Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Kalau sekarang ini kepala kantor pajak, dia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, dia berusaha melihat modelnya seperti apa sih, karena namanya pribadi Yesus ini, pribadi Tuhan Yesus ini menjadi perbincangan begitu banyak orang yang ada di Israel. Tidak ada satupun yang tidak membicarakan dia. Akhirnya walaupun dia sibuk di kantor pajak, walaupun dia sibuk dengan cukai, dia mengurus dan dia menerima begitu banyak uang, dia juga menjadi penasaran. Dia pengen tahu orang seperti yang disebut-sebut orang Yesus Kristus itu seperti apa. Seperti apa modelnya, seperti apa gerangan orangnya. Dia pengen tahu, dia pengen lihat, dia pengen bertemu, dia pengen kenalan. Karena dia merasa bahwa orang ini kayaknya sesuatu yang berbeda sekali, karena menjadi pembicaraan di antara semua manusia yang ada di Israel pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Dia berupaya dan dia melakukan sebuah tindakan untuk mencari, menghampiri dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, dia tidak berhasil karena begitu banyak orang yang berdempet-dempetan berada di dekat Tuhan pada waktu itu. Apalagi ditambah dengan badannya yang sangat pendek, ya jelas saja itu sangat sulit kalau begitu banyak manusia yang mengelilingi Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Zakheus ini? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ya, berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, dia menggunakan alat bantu, Bapak Ibu. Dia menggunakan pohon karena badannya sangat tidak memungkinkan untuk melihat begitu banyak orang. Dan rupanya waktu dia sampai di tempat itu, dia merupakan orang yang sedikit agak terlambat. Jadi tidak memungkinkan untuk dia lihat Tuhan. Akhirnya dia bagaimana caranya? Karena dia kepengen sekali untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia naik pohon ara. Pohon itu merupakan alat bantu yang bisa dia gunakan pada waktu itu untuk mewujudkan, untuk mencapai keinginan yang ada di dalam hatinya. Nah, kita perhatikan ayat selanjutnya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini..." Ketika Yesus sampai di tempat itu, maksudnya sampai di lokasi itu, dia berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun." Nah, kenapa Tuhan Yesus itu langsung melihat ke atas pohon? Karena dia adalah Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa dia adalah Tuhan yang maha baik. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia maha tahu. Jadi di antara semua manusia yang hadir di situ, dia tahu betul siapa yang rindu ketemu dengan dia. Dia tahu betul siapa yang ingin menjumpai dia. Nah, kita perhatikan. Kalau kita lihat dari pekerjaan yang dimiliki oleh Zakheus, dia kepala, ini kalau sekarang ini equalnya itu dia kepala kantor pajak. Dia kepala pemungut cukai. Dia orang kaya, dia orang berduit, dia orang terhormat. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia panjat pohon, Bapak Ibu. Ini tidak mudah. Kalau tukang kebun panjat pohon itu pekerjaan yang mudah. Itu gampang dilakukan. Tapi seorang kepala pajak, orang yang kaya, orang yang terhormat, orang yang dianggap memiliki nilai kehidupan di dalam dunia ini karena dia banyak uang. Tapi dia berani panjat pohon. Ini pekerjaan bukan pekerjaan yang mudah. Dan inilah yang membuat hati Tuhan sangat connect dengan orang yang sangat serius, dengan orang yang sangat mencari dia. Itu membuat hati Tuhan sangat tertuju dengan orang-orang seperti itu. Makanya di dalam gereja, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Mungkin Anda setiap minggu ada di gereja. Mungkin bukan hanya setiap minggu, bahkan satu minggu mungkin bisa 2-3 kali. Atau mungkin Anda tiap hari. Karena Anda mungkin ditugaskan sebagai pendoa. Mungkin tiap hari Anda ada di gereja. Tapi saya ingin katakan, kalau Anda tidak punya hati rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, ya, Anda tidak akan pernah mendapatkan sambutan yang baik dari Tuhan. Mungkin Anda berkata, "Saya pendoa." Masa Anda katakan saya tidak rindu berjumpa dengan Tuhan? Bisa saja, bos. Bisa saja, bro. Anda jangan tersinggung. Anda mungkin berdoa cuma karena pekerjaan, cuma karena kewajiban. Karena setiap bulan Anda dapat PK dari situ. Jadi Anda melakukan doa itu cuma karena kewajiban. Anda datang dan berdoa. Belum tentu Anda rindu untuk ketemu Tuhan. Saya pernah berjumpa dengan salah satu pendoa
Di sebuah gereja yang saya tidak perlu sebutkan, gereja yang besar, yang jemaatnya mungkin ratusan ribu. Apa yang terjadi? Dia berkata kepada saya, dia bilang, "Om, saya bolak-balik jatuh di dalam dosa." Kenapa saya katakan? Dia berkata, hampir sering sekali dia jatuh di dalam dosa percabulan. Ini yang terjadi. Dia mengakui dengan jujur, padahal setiap hari dia pergi berdoa buat orang. Setiap hari dia menjadi pendoa. Itu karena pekerjaan, bukan karena dia cinta Tuhan, bukan karena apa? Karena ini yang terjadi. Makanya orang-orang seperti begini dia tidak akan berjumpa dengan Tuhan selama dia tidak merubah dia punya cara kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus begitu connect dengan Sakeus. Orang yang banyak berdesak-desakan dengan dia, orang begitu banyak mengelilingi dia, tapi Tuhan punya mata tidak tertuju kepada mereka, dia tertuju kepada Sakeus, karena pada waktu itu, semua tindakan, semua upaya, dan semua yang dilakukan oleh Sakeus itu adalah sebuah keseriusan, sebuah hati yang benar-benar tertuju dan ingin menjumpai Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan benar-benar connect dan dia maha tahu. Dia berkata kepada Sakeus, "Sakeus, segera turunlah." Dan apa yang dikatakan selanjutnya? "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Iya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Iya, Sakeus segera turun dan menerima Tuhan dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, dia berkata, setengah dari kekayaanku, atau setengah dari uangku, atau setengah dari milikku. Ya, milikku ini bukan hanya uang, setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Ini perhatikan, catat baik-baik ini. Bagaimana orang yang berjumpa dengan kelimpahan, ini berbeda sekali dia punya pandangan hidup, berbeda sekali tindakan selanjutnya. Kalau dia benar-benar berlimpah. Tetapi kalau dia tidak berlimpah, pasti dia tidak akan melakukan tindakan seperti ini. Kita lihat dulu, kita selesaikan dulu ayatnya ini. "Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Iya, dan sekiranya ada orang yang kuperas, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Iya. Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan buat Sakeus, karena Sakeus ini adalah anak Abraham. Kenapa dia dikatakan anak Abraham? Bukan karena dia terlahir dari bicara dari spermanya Abraham, tetapi dia memiliki iman yang sama seperti Abraham. Dia mempercayai Tuhannya, dia mempercayai Allahnya. Dia adalah orang yang begitu haus dan begitu menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah orang ini, sebab dia ini anak Abraham. Kita lanjut dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 19 tadi, yang berbicara tentang Sakeus. Dia berkata, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, separuh dari yang kumiliki itu aku akan bagikan, aku akan berikan kepada orang miskin. Jadi artinya dia punya kekayaan tinggal separuh. Terus kemudian dia berkata, dia menyambung lagi, bahwa jika ada seseorang yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, saya yakin sekali bahwa sebelum dia ketemu Tuhan, itu namanya manusia punya tabiat jahat, pasti sangat kuat. Buktinya dia menjadi orang yang sangat kaya dengan uang, itu artinya sifat tamaknya dan sifat ingin memperbanyak uang pada waktu dia sebelum berjumpa dengan Tuhan, itu sangat besar dimiliki oleh seorang yang bernama Sakeus. Dan inilah yang saya katakan, bahwa memiliki banyak uang, kalau Anda
punya pemahaman atau pemahaman sebagian besar manusia di tengah-tengah dunia ini itu adalah sebuah identik dengan kelimpahan, itu adalah alamat yang salah. Dan alamat yang benar, kalau kita ingin berlimpah di dalam hidup ini, itu hanya alamatnya ada pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10, tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Kalau kita mau mencari kelimpahan dari bentuk-bentuk jasmani, dari semua yang harta-harta kekayaan jasmani, itu semua tidak menyediakan kelimpahan. Justru itu berbicara tentang bagaimana manusia hidup di dalam kekurangan. Ya, apalagi kalau bicara tentang uang. Uang itu merupakan rajanya kekurangan. Seperti yang saya sudah katakan dari tadi. Manusia tidak akan pernah berkata, cukup, aku sudah cukup. Tetapi kalau yang lain-lain, makan, atau mungkin mobil, atau mungkin rumah, atau mungkin baju, kita tidak setiap hari loh carinya. Tidak setiap hari kita pasti akan berkata, udah cukup, udah terlalu banyak. Untuk apa lagi? Kecuali mungkin kita rasa bajunya sudah tua, maka mungkin kita akan beli kembali. Tapi tidak setiap hari, karena itu ada yang namanya kata cukup. Tetapi kalau yang namanya uang, manusia tidak pernah merasa cukup. Tidak akan pernah menolak dan tidak akan pernah berhenti untuk mencari uang di dalam hidup ini. Kenapa? Karena uang itu merupakan rajanya kekurangan. Nah, kalau kita berkata itu adalah identik dengan kelimpahan, kita sementara berada di jalan yang salah, kita tidak sepaham dengan Tuhan. Kita tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin Anda berkata, saya sudah ikut Tuhan. Tidak masalah Anda berkata Anda sudah ikut Tuhan, cuma masalahnya Anda berlimpah atau tidak. Kalau Anda punya pemahaman seperti kayak manusia pada umumnya, maka Anda adalah orang yang sebetulnya sementara tidak bersamaan dengan Tuhan. Anda sementara berseberangan. Atau Anda tidak berlimpah, atau Anda sebetulnya jauh dari Tuhan. Karena kita perhatikan apa yang terjadi dengan Zakeus. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Artinya, uang itu tidak menjadi sesuatu yang berharga lagi buat dia. Uang itu tidak menjadi sesuatu yang membahagiakan lagi kehidupannya. Uang itu tidak menjadi sesuatu yang begitu menjadi prioritas lagi di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan kelimpahan yang sesungguhnya. Itulah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Separuh dibagikan kepada orang miskin. Dan dia berkata, jikalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Pertanyaannya, kira-kira pernah nggak dia peras orang? Saya yakin sekali dia pernah. Nah, kalau dia kembalikan 4 kali lipat, ini artinya Bapak Ibu, dia siap menjadi nol. Dia siap untuk tidak memiliki uang lagi di dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa selama ini kelimpahan yang dia lihat di dalam uang itu ternyata salah. Ternyata dia tidak menemukan kelimpahan di situ. Justru dengan uang itu dia menjadi jahat. Dengan uang itu dia selalu merasa kurang. Dan dengan uang itu membuat hubungannya dengan Tuhan menjadi jauh. Menjadi ada jarak. Karena dia tidak akan pernah menomorsatukan Tuhan di dalam hidup ini. Tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, separuh aku bagi buat orang miskin. Dan jika ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya dia siap untuk menjadi zero, menjadi nol. Dan kalau dia sudah menjadi nol, kenapa dia berani seperti itu? Karena dia tahu, dia menemukan kelimpahan yang sesungguhnya. Dia keluar dari kekurangan yang selama ini dia anggap kelimpahan. Nah, inilah kebenaran Bapak Ibu. Inilah kebenaran. Inilah sebuah kenyataan bahwa hanya Tuhan yang mampu membuat manusia berlimpah. Oke, kita lihat satu contoh lagi di dalam Alkitab. Kita buka dalam Matius 14. Ayat 13 sampai dengan 20. Ini berbicara tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya
datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, Ya, tempat ini sunyi," kata murid-muridnya. dan hari sudah mulai malam. Hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka kekurangan. Mereka kekurangan luar biasa. Suruh mereka supaya mereka pergi dan membeli makanan. Hari sudah malam. Di tempat ini sunyi. Terus Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Tuhan berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Karena mereka murid-muridnya tidak tahu bahwa siapa Tuhan ini. Dia adalah pribadi sumber kelimpahan yang akan membuat manusia yang seharusnya melarat, menderita karena tidak punya makanan, tapi pada waktu pribadi yang bernama Tuhan Yesus hadir di tempat itu, dia adalah jawaban. Dia adalah sumber kelimpahan. Dia akan mengubah kemiskinan itu, dia akan mengubah kemelaratan itu, dia akan menggantikannya dengan kehidupan, bukan hanya dengan kehidupan. Anda tahu, ada sisa 12 pakul, bos. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Kalau Anda tidak berjumpa dengan Tuhan, Anda tidak akan ketemu kelimpahan. Tapi kelimpahan yang bagaimana? Bukan kelimpahan menurut sudut pandang, menurut ukuran manusia, tapi kelimpahan menurut kebenaran. Artinya kebenaran itulah yang akan menghidupkan kita. Tuhan Yesus adalah sumber kelimpahan. Kita baca terus ayatnya. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Tidak perlu mereka pergi, kamu harus beri mereka makan. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Iya, ini sudah terjadi kekurangan yang hebat. Sudah tidak berlimpah manusia. Uang itu identik dengan kekurangan. Karena kekurangan, manusia akan menggunakan uang untuk membeli makanan pada waktu itu. Makanya murid-murid bilang, suruhlah pergi mereka untuk membeli makanan supaya mengatasi kekurangan itu. Padahal itu adalah alamat yang salah. Mereka tidak tahu siapa yang hadir di antara mereka. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan." Anda mau kemana? Alamat yang salah? Atau Anda mau menemukan kebenaran pada malam hari ini? Hanya Tuhan Yesus jawabannya. Dialah sumber hidup dan dialah sumber kelimpahan. Manusia tinggal punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini artinya apa? Yang hadir di situ puluhan ribu dan mereka tidak punya makanan. Ini artinya tinggal gali kubur. Karena apa? Karena manusia terancam dengan kekurangan dan manusia sudah akan mati semuanya. Dan pada waktu itu Tuhan mengubahkan karena dia memang sumber dari kelimpahan itu. Nah, kita perhatikan ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana manusia kalau berjumpa dengan kebenaran, dia berjumpa dengan sang kelimpahan itu. Kita buka dalam Yohanes 12 ayat 2 sampai dengan 5. Apa yang dikatakan tentang Maria pada waktu itu? Yohanes 12 ayat 2 sampai dengan 5. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Ya, di situ diadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus dan Marta melayani dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, yang turut makan dengan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Maria mengambil setengah kati, ya, setengah kati minyak narwastu yang murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Iya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Iya, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar?" Mengapa? Yudas bertanya. Dia protes dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Kenapa minyak narwastu ini tidak dijual dengan 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Kenapa tidak dijual? Ini mahal, ini harganya 300 dinar. Anda tahu 300 dinar equalnya dengan uang sekarang berapa? Mari saya kasih gambaran kepada kita. Di dalam firman Tuhan bagian lain dikatakan bahwa upah satu hari itu di zaman itu, di situasi Timur Tengah, pada waktu itu satu hari upahnya itu 1 dinar. Jadi Anda bisa bayangkan kalau 300 dinar itu berarti upah untuk 300 hari. Dan itu dilakukan oleh seorang yang bernama Maria, ya,
Ini Maria pada zaman itu adalah merupakan pribadi, dia bukan orang-orang yang bisnismen seperti sekarang banyak wanita-wanita yang bisnismen. Tetapi dia bisa melakukan itu. 300 dinar harganya bisa dijual. Nah, kalau satu hari upahnya 1 dinar, kalau kita sinergikan dengan upah yang ada di Indonesia, satu hari itu rata-rata upah sekarang ini rata-rata 150.000. Makanya saya dengar dari berita bahwa UMR nanti untuk tahun selanjutnya itu sekitar 3,3 atau 3,4. Itu pun dengan hari kerja yang cuma 22 hari. Ya, belum lagi kalau ditambah dengan hari-hari libur lainnya. Itu artinya satu hari itu rata-rata upah kerja manusia itu 150.000. Nah, kalau uang Indonesia itu berarti kalau 150.000 kali 300 hari itu mencapai kurang lebih 45 juta sampai 50 juta. Itu kalau uang Indonesia equalnya, persamaannya. Nah, kalau kita misalnya bandingkan dengan Amerika, upah kerja di Amerika satu hari itu rata-rata upah yang paling standar itu $100. $100. Itu pun cuma kerja-kerja sampingan yang mungkin 5-6 jam satu hari. Itu $100. Nah, kalau $100 satu hari, kalau dikalikan dengan 300 hari, itu artinya ada $30.000. Nah, kalau $30.000 dikurskan dengan rupiah, itu artinya kurang lebih 400 juta Bapak Ibu. Ini bukan uang sedikit. Kenapa Maria pada waktu itu sampai berani memecahkan pualam botol yang berisi minyak wangi yang begitu mahal? Dan itu nilainya duit. Itu bukan uang yang kecil. Itu sangat besar. Sampai pada waktu itu ada yang mengomentari yang namanya Yudas. Karena dia memang bendahara pada waktu itu. Dia pegang kas. Dia memberikan komplain. Kenapa uang ini diboroskan cuma dituang begitu saja? Nah, pertanyaannya, kenapa? Kalau mungkin secara umum kita mungkin tidak terlalu memikirkan ini. Tapi saya yakin setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan ini wajib untuk memperhatikannya. Kenapa kok dia melakukan itu? Apa dasarnya? Apa yang membuat Maria sampai mengambil keputusan melakukan itu? Dan Tuhan benar-benar senang dengan apa yang dilakukan Maria. Tuhan benar-benar senang. Dan dia berkata ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Dimanapun Injil diberitakan, dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh Maria ini, itu akan disebutkan juga. Dan pada malam hari ini kita sebutkan dia. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan kelimpahan. Mari dengar baik-baik Bapak Ibu. Dia berjumpa dengan kelimpahan. Kelimpahan yang selama ini mungkin kalau uang Indonesia 45 juta sampai 50 juta. Kalau uang Amerika mungkin sekitar $30.000. Artinya sekitar 400 juta rupiah. Uang Indonesia dalam hitungan hanya beberapa menit itu dia hambur dan dia buang dengan begitu saja. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan kelimpahan yang sesungguhnya. Makanya coba perhatikan baik-baik. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kalau kita punya perhitungan dan kita punya kerakusan akan uang itu tidak berkurang di dalam hidup ini, kalau kita punya cinta akan uang itu tidak menurun di dalam hidup ini, saya tidak yakin Anda berjumpa dengan Tuhan. Mungkin Anda berkata saya berjumpa dengan Tuhan, mungkin Anda berjumpa dengan Tuhannya tetangga. Saya tidak yakin. Karena kalau orang berjumpa dengan Tuhan, yang namanya kelimpahan yang dianggap selama ini sebagai uang, itu akan dilepaskan dengan seketika. Anda lihat Maria, dia bukan konglomerat. Dan dia berani lepaskan uang Indonesia sekitar 45 juta rupiah. Kalau dia pakai upah kerja standar Amerika, dia lepaskan satu kali 400 juta rupiah. Untuk hanya sebuah persembahan. Dia buang dengan begitu cepat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia sementara memiliki dan dia sudah mendapatkan kelimpahan yang sesungguhnya. Itulah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Apa yang dianggap
kelimpahan yang namanya uang selama ini, ternyata Maria terbuka matanya, dia tahu inilah yang dinamakan dengan kekurangan. Apa artinya aku pegang-pegang kekurangan ini? Mendingan aku persembahkan kepada Tuhan, supaya kelimpahan yang sesungguhnya itu bisa hadir dan masuk di dalam hidupku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan beberapa pencerahan ini saya berharap kita semua bisa dibukakan pemahaman kita, dan kita mulai melihat bagaimana sesungguhnya kelimpahan yang merupakan standar yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat satu contoh lagi. Kita buka di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 dengan 4. Kita lihat tentang seorang janda yang memasukkan persembahan yang luar biasa pada waktu itu. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Iya. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Iya, dia melihat janda itu memasukkan 2 peser. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Ya, janda ini memberikan lebih banyak dari semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Maksudnya dari uang yang mereka banyak. Mereka banyak uang, mereka kaya dengan uang. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ia memberi seluruh nafkahnya. Kalau dia memberi seluruh nafkahnya, kenapa dia lakukan itu? Artinya seluruh nafkahnya itulah seluruh hidupnya. Kenapa dia berani persembahkan itu? Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan pujian. Tuhan sendiri yang memberikan penilaian, bukan pendeta loh. Kalau pendeta pasti lihat nominalnya, yang jumlahnya besar, itu yang dianggap persembahan yang besar. Tapi kalau Tuhan, di mata Tuhan, Tuhan tahu mana yang paling besar. Karena janda ini memberikan dari seluruh nafkahnya. Artinya semua yang ada pada dia itu dia serahkan pada waktu itu. Artinya dia pada waktu itu sadar betul bahwa kekurangan yang dia miliki atau uang yang ada di tangan dia, itu tidak masalah dia kehilangan itu, walaupun seluruh nafkahnya, artinya seluruh kehidupannya. Yang penting pada saat itu, dia tahu bahwa dia berjumpa dengan sang kelimpahan yang luar biasa. Ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang kalau berjumpa dengan kelimpahan, style hidupnya pasti berubah. Cara berpikirnya pasti berubah. Segala sesuatu itu pasti berubah, karena standarnya itu menjadi kebenaran. Sudah bukan lagi standar normali kehidupan, bukan lagi normatif-normatif yang kita kenal selama ini. Tetapi ada perubahan yang berbeda langit dan bumi. Kalau kita menemukan kebenaran, apapun yang Anda mau komentari, saya ingin berkata, kalau kita tidak ada di dalam kebenaran, artinya semuanya itu adalah omong kosong. Kita tidak akan pernah berjumpa dengan kebenaran sebelum kebenaran itu benar-benar menjadi perbuatan di dalam hidup ini. Kalau Anda memiliki kelimpahan, segala sesuatu akan berubah. Saya berdoa pada malam hari ini, kiranya kita semua menemukan kelimpahan yang sesungguhnya, tidak seperti yang selama ini yang dianggap oleh manusia pada umumnya, ternyata itu hanya adalah sebuah kekurangan. Itu sebabnya Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.